semuanya, bayangkan hal ini. Sebuah perusahaan multinasional kehilangan miliaran rupiah bukan karena produknya gagal, bukan karena pasarnya jatuh, tapi karena mereka gagal mengelola manusia di balik semua itu. Ironis bukan? Nah, selamat datang di podcast ini, ruang diskusi strategis di mana kita akan membedah isu-isu paling krusial dalam dunia MSDM global. Saya Kusuma Fatimah, dan hari ini kita tidak akan berbicara soal HR biasa, kita akan naik satu level lebih tinggi. Di era di mana batas negara semakin kabur, di mana satu keputusan dari kantor pusat di New York bisa mengguncang tim di Jakarta, Seoul, atau Jerman. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana kita merekrut orang yang tepat. Pertanyaannya adalah, seberapa siap organisasi kita menghadapi kompleksitas SDM di panggung global. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini, secara strategis, secara kritis, dan secara analitis. Dalam episode ini, kita akan menyelami apa saja tantangan nyata yang dihadapi praktisi MSDM di level global. Peluang-peluang emas yang seringkali terlewat oleh organisasi, dan yang paling menarik, kita akan melakukan analisis SWOT mendalam terhadap praktik MSDM global. Apa keuntungannya, apa kelemahannya, di mana peluangnya, dan apa saja ancaman yang mengintai. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dalam hal produk atau teknologi, tetapi juga dalam bagaimana mereka mengelola SDM secara strategis di tingkat global. Pengelolaan SDM yang tepat dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi dan menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar internasional. Melalui podcast ini, kita akan mendiskusikan berbagai perspektif mengenai bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia global menghadapi tantangan lintas budaya, mobilitas tenaga kerja internasional, hingga peluang strategis yang muncul dari globalisasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Kusuma Fatimah, selaku host pada podcast hari ini. Dan tentunya, diskusi ini tidak akan saya lakukan sendiri, karena telah hadir beberapa pembicara yang akan memberikan pandangan dan analisis mereka terkait topik yang kita bahas hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, mari kita mulai dengan perkenalan dari masing-masing pembicara. Baik, kita mulai dari pembicara pertama. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Aprini Ramayanti dengan NIM 3022311001 sebagai pembicara pertama. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Arif Rahman dengan NIM 3022311040 sebagai pembicara kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara ketiga. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Fiona dengan NIM 3022311106 sebagai pembicara ketiga. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara keempat. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Maulana dengan NIM 3022311042 sebagai pembicara keempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara kelima. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Badar Lestari dengan 3022311006 sebagai pembicara kelima. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara keenam. Silahkan. Halo, perkenalkan saya Ardela Febri Dwi Syarani dengan NIM 3022311039 sebagai pembicara ke-6. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari pembicara ke-7. Silahkan. Oke, baik, saya Afilah Kilani dengan NIM 3022311102 sebagai pembicara ke-7. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kita lanjut ke perkenalan dari pemateri terakhir, yaitu pemateri ke-8. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Angelina dengan NIM 3022311003, pembicara dari ke-8. Baik, terima kasih pada seluruh pembicara yang sudah memperkenalkan diri. Nah, melalui diskusi ini, kita berharap bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana MSDM global itu dapat dianalisis secara strategis melalui tantangan yang dihadapi organisasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta analisis SWOT yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi SDM yang lebih efektif di tingkat internasional. Jadi, apakah Anda seorang praktisi HR, mahasiswa manajemen, pemimpin organisasi, atau sekedar penasaran tentang bagaimana dunia kerja global menjadi benar-benar berputar? Episode ini benar-benar untuk Anda. Duduk nyaman, siapkan pikiran Anda, dan mari kita mulai percakapan yang saya jamin akan mengubah cara Anda memandang SDM. Ini adalah podcast MSDM Global dalam perspektif strategis, tantangan, peluang, dan analisis SWOT. Untuk tugas MSDM Global dengan dosen pengaku Bapak Robertua Barasa MM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita pada podcast hari ini. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan di era globalisasi saat ini, yaitu manajemen sumber daya manusia global, atau yang sering kita sebut sebagai MSDM global.
Kalau kita mendengar istilah ini mungkin terdengar cukup kompleks dan teknis lah ya. Tapi jangan khawatir, dan podcast ini kita akan bahasnya secara santai, mudah dipahami dan tentunya disertai dengan banyak sekali contoh nyata dari dunia bisnis internasional. Nah, secara singkat, MSDM Global adalah proses mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Namun, tentu saja praktiknya tidak sesederhana itu. Karena ketika sebuah perusahaan beroperasi di berbagai negara, mereka harus menghadapi banyak sekali tantangan dan perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya kerja, sistem hukum ketenaga kerjaan, kondisi ekonomi yang beragam, hingga cara berkomunikasi antar karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, semua itu menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. Nah, supaya pembahasan ini lebih menarik dan mendalam dan tidak terasa seperti kuliah satu arah, hari ini saya sudah mengundang satu pembicara yang sangat memahami topik ini. Silakan perkenalkan diri, Afrini. Halo semuanya, saya Afrini Ramayanti. Terima kasih banyak Snow sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa ini. Saya sangat senang bisa hadir dan berdiskusi tentang topik yang menurut saya sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu manajemen sumber daya manusia global. Ini adalah bidang yang terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang merambah pasar internasional. Kita hidup di era globalisasi, di mana batas-batas geografis semakin tidak relevan dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan tidak lagi beroperasi hanya di satu negara saja. Mereka memiliki kantor, pabrik, dan tim kerja yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Jadi, mari kita mulai diskusi yang menarik ini. Oke, baik. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan MSDM Global? Bisa nggak sih dijelaskan secara sederhana supaya pendengar lebih mudah dalam memahaminya? Nah, sebenarnya kalau dijelaskan secara sederhana, MSDM Global adalah proses mengolah tenaga kerja dalam perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Jadi, bukan hanya mengurus karyawan di satu negara saja. Ketika perusahaan sudah masuk ke pasar internasional, tantangannya juga semakin banyak. Kita tidak hanya mengelola karyawan lokal, tetapi juga harus menyesuaikan dengan perbedaan budaya, bahasa, dan aturan kerja di setiap negara. Artinya, perusahaan harus mengatur berbagai aktivitas sumber daya manusia seperti merekrut tenaga kerja dari berbagai negara, pelatihan dan pengembangan karyawan, sistem kompensasi atau pemberian gaji dan tunjangan, serta sistem manajemen kinerja karyawan. Jadi, semua hal itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di setiap negara. Oke, menarik sekali. Berarti kalau perusahaan hanya beroperasi di satu negara saja, itu masih disebut sebagai MSDM biasa atau domestik ya. Lalu, apa sih yang membedakan dengan MSDM Global? Nah, betul sekali. Kalau perusahaan hanya bekerja di satu negara, itu disebut MSDM domestik. Sedangkan perusahaan multinasional harus mengelola karyawan dari berbagai negara dengan budaya dan aturan yang berbeda. Menurut beberapa ahli, perbedaan utama antara MSDM domestik dan global ada pada tingkat kompleksitas dan cakupannya. Yang pertama, MSDM global biasanya mencakup perbedaan budaya kerja di setiap negara, perbedaan sistem hukum dan antrian ketenagakerjaan, perbedaan kondisi ekonomi di berbagai negara. Jadi, memang pengelolaannya jauh lebih kompleks. Oke, menarik sekali. Jadi, bisa diberikan nggak sih contoh perusahaan nyata yang berhasil menerapkan MSDM Global? Nah, sebenarnya ada banyak contoh perusahaan global. Salah satunya adalah Unilever. Perusahaan ini beroperasi di lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Karena beroperasi di banyak negara, mereka harus menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia dengan kondisi lokal di setiap negara. Misalnya, dalam sistem gaji, pelatihan, dan juga pengembangan karyawan. Unilever bahkan memiliki program khusus untuk mengembangkan pemimpin global dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam keberhasilan perusahaan global. Baik, sekarang saya semakin yakin sih dan semakin memahami konsepnya. Tapi sebenarnya kenapa sih pengelolaan MSDM Global itu lebih rumit dibandingkan dengan MSDM domestik? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat MSDM global menjadi lebih kompleks. Yang pertama itu adalah perbedaan budaya. Setiap negara memiliki kebiasaan kerja yang berbeda. Misalnya, cara berkomunikasi, cara mengambil keputusan, sampai cara menghargai waktu. Kemudian, yang kedua adalah perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki aturan ketenagakerjaan yang berbeda, seperti aturan upah minimum, jam kerja, hak cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, ada juga perbedaan kondisi ekonomi, biaya hidup di setiap negara tidak sama, sehingga perusahaan harus menyesuaikan sistem gaji agar tetap kompetitif. Semua faktor tersebut membuat pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan global menjadi lebih menantang. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang cukup menarik nih, yaitu manajemen ekspatriat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekspatriat? Nah, sebenarnya ekspatriat adalah karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan yang ditugaskan bekerja di negara lain
untuk jangka waktu tertentu. Biasanya ekspatriat ditempatkan pada posisi manajerial atau posisi strategis di kantor cabang luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan pusat dapat diterapkan dengan baik di cabang internasional. Namun, dalam praktiknya pengelolaan ekspatriat juga memiliki beberapa tantangan, misalnya proses adaptasi budaya, perbedaan bahasa, serta perubahan lingkungan kerja yang cukup besar. Karena itu, perusahaan biasanya memberikan pelatihan khusus sebelum karyawan diberangkatkan ke luar negeri. Baik, sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan nih dari pembahasan kita tentang terkait dengan MSDM global ini. Nah, sebenarnya dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa MSDM global memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan internasional. Perusahaan tidak hanya harus mengelola karyawan secara profesional, tetapi juga harus memahami perbedaan budaya, sistem hukum, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan kompensasi yang adil, pelatihan lintas budaya, serta dukungan teknologi agar pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan dengan efektif. Dengan strategi MSDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, memperkuat daya saing global, serta mencapai keberhasilan dalam bisnis internasional. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat menarik hari ini. Terima kasih kembali, semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam konteks global. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bicara berikutnya. Oke semuanya, setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia global secara umum, sekarang kita akan masuk ke salah satu tantangan yang paling sering muncul ketika perusahaan mulai beroperasi di berbagai negara. Kalau dipikir, ketika perusahaan membuka cabang di negara lain, mereka itu tidak hanya membawa produk, teknologi, atau strategi bisnis saja. Mereka juga harus berhadapan langsung dengan budaya masyarakat yang sangat berbeda. Dan ternyata, perbedaan budaya ini sering menjadi tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia. Bukan hanya soal bahasa, bukan hanya soal makanan, tapi soal cara berpikir, cara bekerja, dan cara berinteraksi. Nah, supaya pembahasannya jadi lebih menarik, kita akan mengobrol santai dengan tema kita sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang tantangan perbedaan budaya dalam MSDM global. Silakan Arif. Wah, terima kasih atas kesempatannya Husnul. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan yang sudah beroperasi di berbagai negara nih, sebenarnya tantangan bukan hanya soal persaingan pasar atau strategi bisnis aja. Banyak cara berpikir bahwa tantangan terbesar perusahaan global itu adalah bagaimana bersaing dengan kompetitor, bagaimana menyesuaikan produk dengan pasar lokal, atau bagaimana mengoptimalkan rantai pasokan. Memang itu semua penting sebenarnya, tapi dalam praktiknya nih, ada suatu hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana nih cara mengelola perbedaan budaya dalam sumber daya manusia. Nah, kenapa nih budaya bisa menjadi tantangan yang begitu sebesar itu? Nah, karena budaya itu dapat mempengaruhi hampir semua aspek dalam kehidupan kerja sehari-hari. Budaya dapat mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, dan cara menyampaikan ide-ide ataupun kritik dari seseorang, baik dari atasan ataupun dari karyawan, untuk bagaimana menghargai atasan tersebut, bahkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik. Jadi, kadang masalah yang terjadi dalam organisasi internasional itu bukan karena karyawan tidak kompeten, bukan juga karena mereka tidak profesional, tetapi karena mereka itu memandang suatu hal itu berbeda secara mendasar. Dan yang paling menarik nih adalah seringkali nih orang tidak sadar bahwa masalah itu sebenarnya berasal dari perbedaan budaya. Mereka berpikir, kenapa orang ini cara kerjanya cukup aneh, berbeda maksudnya. Padahal sebenarnya itu tidak aneh, hanya bagaimana perbedaan dan kebiasaan itu dipandang oleh seseorang. Oke, benar juga sih ya. Kadang itu kita sendiri aja tuh kalau kerja kelompok dengan teman yang berbeda kebiasaan, bisa jadi salah paham nih. Nah, apalagi kalau beda negara, satu perbedaannya jauh lebih besar. Contoh sederhana nih, sebenarnya, dan itu dapat menunjukkan betapa dekatnya masalah ini dengan kehidupan kita di sehari-hari. Misalnya dalam satu kelompok tugas kuliah, ada teman yang kalau diskusinya tuh langsung bicara terus terang itu secara gamblang. Namun juga ada yang dalam penyampaiannya itu secara berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan rekan-rekan yang lain dengan mempertimbangkan kata-kata yang akan disampaikan. Nah, yang satu merasa berdiskusi itu kayak biasa aja, bahkan kayak berusaha untuk membantu, tapi di sisi lain justru kayak merasa kritikan itu sebuah penyerangan nih. Padahal niatnya itu sama-sama baik nih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bayangkan nih jika situasi seperti itu terjadi nih dalam suatu perusahaan internasional, karyawannya berasal dari 5 negara atau 10 bahkan ratusan negara yang berbeda. Perbedaannya tentu
jauh kerasa dan lebih besar, serta juga bisa lebih konflik. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh konkret, ada baiknya nih kita mengenal sebuah kerangka teori yang sangat terkenal dalam studi manajemen lintas budaya, yaitu dimensi budaya yang dikembangkan nih oleh Gerd Hofstede. Nah, Hofstede melakukan penelitian besar-besaran terhadap ribuan karyawan IBM di berbagai negara. Dan dari penelitian itulah mengidentifikasi beberapa dimensi yang membedakan budaya satu negara dengan negara lainnya. Dimensi pertama itu terkait dengan individualisme versus kolektivisme. Ini menyangkut apakah masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Dimensi kedua itu adalah jarak kekuasaan atau power distance, yaitu sejauh mana anggota masyarakat yang memiliki posisi lebih rendah menerima dan menghargai atau mengharapkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dimensi ketiga itu adalah penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat merasa nyaman dan tidak nyaman dalam menghadapi situasi yang ambigu atau tidak pasti. Yang keempat nih adalah orientasi jangka panjang versus jangka pendek, yang mana ini mempengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan tujuan dan pengambilan keputusan yang strategis. Dan yang terakhir itu yang kelima, ada maskulinitas versus femininitas, yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kompetisi, prestasi, dan ketegasan dibandingkan dengan kerja sama kualitas hidup dan kepedulian. Oke, jadi perbedaan budaya itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Lalu bagaimana sih dimensi-dimensi ini tuh mempengaruhi cara kerja dalam perusahaan global? Nah, benar sekali. Nih, bagaimana bisa mempengaruhi cara kerja perusahaan global itu? Misalnya nih, negara dengan power distance yang tinggi seperti Malaysia, Filipina, dan beberapa negara di Timur Tengah biasanya memiliki hierarki yang sangat kuat. Dalam organisasi karyawan cenderung menghormati otoritas dan mengikuti keputusan atasan tanpa banyak mempertanyakan. Sementara negara dengan power distance rendah seperti Denmark, Swedia, atau Belanda biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih datar. Karyawannya itu merasa bebas untuk berdialog langsung dengan atasan. Bahkan untuk mempertanyakan atau menentang keputusan itu yang dianggap tempat itu mungkin mudah bagi mereka. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang lebih konkret lagi, di banyak negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Cina, budaya kerja biasanya lebih kolektif, sangat menghormati hierarki. Selain itu, hubungan antara atasan dan bawah biasanya saling menghormati. Senioritas, misalnya karyawan yang lebih muda biasanya sangat menghargai seseorang yang memiliki pengalaman nih, atau bisa dikatakan lebih senior daripada orang tersebut. Misalkan dalam rapat itu mereka jarang langsung menyanggah pendapat atasan secara terbuka. Oke, berarti nih kalau rapat mungkin tidak banyak yang langsung menyanggah atasan ya. Terus gimana sih cara mereka untuk menyampaikan ketidaksetujuan itu? Kalau ada yang tidak setuju, biasanya disampaikan dengan cara yang sangat sopan, menggunakan bahasa yang hati-hati. Kalau misalkan kadang nih ada yang ingin disampaikan atau tidak setuju nih di saat rapat, bisa disampaikan pas waktu selesai forum itu. Bisa melalui percakapan pribadi dengan atasan, atau bisa disampaikan dengan senior lalu kemudian diteruskan kepada pihak yang terkait. Sekarang dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia, atau negara-negara Eropa Barat, di sana budaya kerja biasa lebih individualistik, sangat menghargai keterbukaan serta kebebasan berpendapat. Jadi karyawannya itu didorong untuk bisa menyampaikan ide secara terbuka, bahkan jika ide tersebut berbeda dengan atasan. Bahkan jika bisa memancing perdebatan nih, kalau dalam rapat semua orang hanya diam saja, justru itu dianggap kurang aktif nih, kurang memiliki kontribusi, atau bahkan dianggap tidak memiliki pendapat sama sekali. Jadi di sana debat rapat sering dianggap sebagai hal yang normal dan bahkan sehat. Tapi setelah rapat selesai semuanya akan kembali seperti semula, bisa seperti makan siang bersama dan santai seperti biasanya, dan bisa dianggap sebagai konflik pribadi aja. Oke, jadi sebenarnya itu bukan soal benar atau salah ya, tapi soal perbedaan kebiasaan dan cara pandangnya aja. Lalu gimana sih perusahaan global itu menyikapi hal ini? Nah, dalam konteks global ini, cara menanggapinya itu pemimpin biasanya harus memiliki kemampuan yang disebut dengan cultural intelligence atau kecerdasan budaya. Nah, konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Christopher Early dan Song Am pada awal tahun 2000-an. Cultural intelligence adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda secara efektif. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya memahami budayanya sendiri, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan efektif dengan memahami cara berpikir dan tindakan dari orang yang berbudaya berbeda dari kita.
Oke, menarik banget pembahasannya nih Arif. Kalau boleh tahu nih, apakah ada contoh nyata perusahaan global yang pernah mengalami masalah serius karena perbedaan budaya yang seperti Arif jelaskan sebelumnya? Sebenarnya ada cukup banyak perusahaan global yang besar sekalipun pernah mengalami kesulitan ketika harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada perusahaan yang kebal dari tantangan budaya. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa sukses mereka di negara asal. Salah satu contoh yang paling sering kita bahas dalam studi manajemen internasional adalah pengalaman Walmart ketika mencoba masuk ke pasar Jerman pada akhir tahun 1990-an. Sebagai perusahaan retail terbesar di dunia asal Amerika Serikat, Walmart membawa budaya kerja dan sistem pelayanan pelanggan yang sudah sangat berhasil di negaranya sendiri, di Amerika Serikat. Karyawan Walmart dilatih untuk sangat ramah kepada pelanggan. Mereka secara aktif menyapa pelanggan yang masuk, senyum, dan memberikan salam khusus di pintu masuk toko. Nah, di Amerika hal ini dianggap sebagai bentuk pelayanan pelanggan yang luar biasa dan menjadi bagian dari identitas merek Walmart. Konsumen Amerika sangat menghargai keramahan tersebut. Nah, selain masalah pelayanan pelanggan, Walmart juga mengalami gesekan dalam mengelola karyawan, gaya manajemen yang sangat terpusat, dan beberapa kebijakan internal yang sangat khas Amerika tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya kerja dan hukum ketenaga kerjaan di Jerman yang sangat melindungi hak-hak pekerja. Oke. Berarti nih perusahaan global memang harus benar-benar memahami budaya lokal ya. Apakah ada contoh perusahaan yang berhasil melakukan adaptasi budaya yang seperti Arif jelaskan tadi ya dengan baik gitu? Tentu aja ada nih. Banyak juga menginspirasi banyak perusahaan. Yaitu salah satu contoh terbaik itu yaitu perusahaan McDonald, yang mana ini perusahaan restoran cepat saji yang beroperasi di lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Sebagai perusahaan global nih, McDonald harus menghadapi perbedaan budaya makanan, kebiasaan makan masyarakat, nilai-nilai agama, dan preferensi rasa yang cukup beragam di setiap negara. Misalnya nih, ketika McDonald masuk ke pasar India, sebagian besar masyarakat tidak mengonsumsi daging sapi karena alasan agama Hindu dan kepercayaan budaya setempat yang masih sangat kuat. Jika perusahaan tetap memaksakan menu burger daging sapi seperti di Amerika atau negara lain, kemungkinan produk ini tidak akan laku, tetapi juga bakal menimbulkan reaksi negatif yang serius dari masyarakat. Karena itu, McDonald melakukan penyesuaian yang sangat mendasar. Mereka menghadirkan menu yang sepenuhnya disesuaikan dengan budaya lokal seperti McAlow Tiki Burger, yaitu burger berbahan dasar kentang yang dibumbui dengan rempah-rempah India dan disesuaikan dengan selera lokal. Kemudian juga strategi adaptasi ini dalam literatur pemasaran internasional sering disebut dengan globalization, yaitu menggabungkan standar global perusahaan menjadi kualitas, kebersihan, dan efisiensi operasional. McDonald juga melakukan hal serupa di negara lain, di Malaysia dan di Indonesia misalnya. Baik, terima kasih Arif atas semua penjelasan yang sangat mendalam dan penuh wawasan ini. Ini tuh benar-benar membuka perspektif baru tentang bagaimana sih budaya membentuk cara kita tuh bekerja dan lain sebagainya. Nah, setelah membahas tantangan perbedaan budaya dalam MSN global, pada bagian selanjutnya kita akan melihat tantangan lain yang tidak kalah penting dan kompleks, yaitu perbedaan regulasi dan hukum ketenagakerjaan di berbagai negara. Oke, nah tadi kita tuh udah bahas dan udah dapat pencerahan keren banget tentang perbedaan budaya dalam MSN global. Tentunya, kalau dikelola dengan benar, beda budaya itu justru bikin perusahaan itu makin inovatif dan punya keunggulan kompetitif. Tapi, ada satu hal lagi yang gak kalah penting pas perusahaan mau go internasional. Kita tuh gak cuma menghadapi manusianya, tapi juga harus tunduk nih sama aturan main di negara tersebut. Kalau budayanya itu soal rasa, yang bakal bikin kita bahas ini soal pasal, yaitu tantangan regulasi dan hukum ketenagakerjaan. Nah, untuk bahas tembok hukum ini ya, udah bareng pembicara selanjutnya nih. Halo, Cindy, apa kabar? Siap gak nih untuk ngajak kita nih melek hukum pada hari ini? Halo Husnul, kabarku baik banget nih. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Cindy Fiona. Aku udah siap banget nih untuk diskusi bareng. Nah, sebelumnya kan tadi sudah ada diskusi soal budaya kan. Nah, itu menurut aku itu sangat fundamental banget emang. Tapi tugas diskusi dari aku hari ini itu untuk ngajak diskusi langsung turun ke buminya. Nah, kalau budaya itu kan ibaratnya seni ya, seni manajemen yang abstrak. Nah, bagian aku ini merupakan tantangan regulasi dan hukumnya gitu. Nah, langsung saja bagian perusahaan ini mutusin untuk beroperasi secara internasional. Nah, mereka nggak cuma membawa produknya, mereka itu masuk ke wilayah kedaulatan negara lain gitu. Dan di situ kita dihadapin sama dengan sistem hukum yang berbeda-beda kan. Nah, aturannya itu ibaratnya hitam di atas putih gitu. Dan kita itu nggak bisa nawar pasal mengenai undang-undang itu menggunakan senyuman atau membawa oleh-oleh. Gitu.
Wah, pembukanya tuh udah kerasa tegas banget ya, nggak bisa ditawar pakai senyuman. Nah, emangnya kenapa sih dan seberapa krusial sih hukum ini? Kan biasanya perusahaan global itu powerful ya, duitnya banyak. Apa mereka nggak bisa dinego dikit gitu? Sebenarnya itu hukum itu nggak bisa ya dinormalisasikan dengan dibeli dengan duit gitu atau uang gitu, apalagi di negara maju. Nah, dalam teori manajemen global itu biasanya ini disebut dengan institutional konteks ya. Nah, setiap negara itu mempunyai hak mutlak untuk nentuin nih aturan main mereka itu, maksudnya itu nentuin aturan main di rumahnya mereka sendiri gitu. Nah, dengan itu mereka itu nentuin undang-undang ketenaga kerjaannya itu dari aturan hubungan antara bos dan karyawannya gitu. Nah, kalau perusahaan gagal untuk paham mengenai soal ini, maka resikonya itu tidak hanya ditegur oleh ketua RT saja, tapi risikonya bisa denda miliaran rupiah, kemudian digugat atau malah diusir dari negara itu selamanya. Oke, ternyata bisa seserius itu ya. Berarti ini bukan soal strategi bisnis semata ya, tapi soal masuk ke ranah kepatuhan hukum yang sangat wajib untuk kita patuhi gitu. Iya, dan yang bikin kompleksnya itu hukum ketenaga kerjaan ini bukan satu paket yang seragam. Nah, setiap negara itu membangun sistemnya sendiri berdasarkan sejarah, ideologi, dan kondisi ekonomi mereka. Contohnya itu Prancis. Nah, Prancis ini mempunyai tradisi perlindungan buruh yang kuat karena sejarah revolusinya. Nah, kemudian Amerika ini membangun sistem berdasarkan prinsip kebebasan pasar. Dan sedangkan Indonesia memiliki undang-undang ketenaga kerjaan yang terus berkembang. Dan semua negara itu pastinya berbeda-beda dan perusahaan multinasional harus menguasai semua ini sekaligus. Biar aku paham dan para pendengar itu punya bayangan yang jelas nih. Sebenarnya makhluk apa aja sih yang bakal kita hadapi, terus apa aja bedanya? Kemudian bukannya kerja itu konsepnya universal ya, masuk pagi kerja pulang dapat gaji gitu. Ya, emang konsep dasarnya itu universal, tapi detail pelaksanaannya itu yang bikin HRD global pusing 7 keliling. Perbedaannya itu bisa mencakup berbagai aspek yang vital. Ini aku bedah satu-satu dari hal yang utamanya. Yang pertama itu yang pastinya upah minimum. Nah, definisi ini layak. Contohnya di Swiss bisa 6-7 kali lipat dibandingkan negara yang berkembang. Nah, di Swiss ini upah minimum bisa menyentuh 4.000 CHF per bulan, sementara di beberapa negara Asia bisa hanya sekitar $100 per bulan. Nah, kemudian ada jam kerja, ada negara yang santai dan ada negara yang ketat terhadap perhitungan menitnya. Nah, Uni Eropa mempunyai aturan maksimal 48 jam per minggu rata-rata untuk kerjanya. Nah, kemudian ada sistem lembur. Nah, di sini sistem lembur itu merupakan cuan tambahan lah bagi mereka, terutama, tapi di tempat lain sistem lembur ini merupakan ketidakefisien manajemennya. Nah, kemudian yang keempat ada hak cuti. Nah, ini yang paling jomplang nih. Nah, di negara Skandinavia itu karyawan bisa dapat 25-30 cuti berbayar setahun plus cuti orang tua sampai berbulan-bulan. Nah, yang kelima ada asuransi sosial, dan yang keenam ada pajak tenaga kerja, dan yang terakhir ini ada prosedur PHK serta perlindungan dari diskriminasi. Wah, banyak banget ya variabelnya. 7 aspek itu kalau salah satu aja dilanggar bisa kena sanksi nggak sih? Sangat bisa, Kak. Dan seringkali pelanggarannya ini bersifat kumulatif. Nah, salah satu prosedur yang bisa membuka pintu gugatan dari banyak aspek sekaligus. Nah, makanya perusahaan multinasional sekelas Toyota Motor Corporation yang mempunyai pabrik di puluhan negara ini, mereka itu tidak bisa naif. Nah, mereka harus menyelesaikan dengan kebijakan SDM mereka sesuai dengan hukum lokal, dan mereka tidak bisa meng-copy-paste aturan dari Jepang untuk dipakai di negara Inggris. Oke, aku mau mundur dikit nih ke gerbang awal itu rekrutmen. Di Indonesia kan biasanya pas interview kita tuh ditanya kayak agamanya apa, atau udah nikah belum sih? Kadang tuh tujuannya tuh ramah-tamah ya. Itu kalau di luar negeri kira-kira gimana respon mereka? Nah, kalau dari pertanyaan itu merupakan termasuk dari jebakan ya. Di Indonesia sendiri mungkin itu dianggap sebagai basa-basi keakraban. Tapi kalau di negara Amerika Serikat, Inggris ataupun Australia itu merupakan hal yang ilegal. Nah, itu bisa saja dituntut ke pengadilan karena dianggap melakukan diskriminasi bahkan sebelum orang itu diterima kerja. Nah, ada lembaga seperti Equal Employment Opportunity Commission di Amerika itu, mereka itu menganggap kalau pertanyaan soal agama, status pernikahan atau rencana punya anak itu merupakan privacy dan tidak ada hubungannya dengan kompetensi kerja. Seriusan? Nah, kalau misalkan belum kerja aja tuh udah bisa nuntut gitu loh? Iya, bisa, Kak. Karena itu dianggap sebagai penutup peluang kerja berdasarkan hal yang tidak relevan. Jadi HR global ini harus hati-hati banget nih dalam membuat panduan wawancara. Bisa saja niatnya ramah, tapi di mata hukum itu merupakan hal pelanggaran bagi HAM. Oke.
Berarti seluruh daftar pertanyaan interview itu harus divalidasi secara legal dulu ya sebelum bisa dipakai gitu. Takutnya kan ada sesuatu yang salah gitu dan itu bisa aja dituntut gitu loh. Ya benar, bahkan di banyak perusahaan global ya, ini semua pertanyaan wawancara itu harus disetujui oleh legal counsel sebelum digunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya netral pun bisa bermasalah, misalnya tempat tinggal yang jauh, nah itu bisa dianggap diskriminasi tempat tinggal, atau mempunyai penyakit yang berat, nah itu bisa dianggap diskriminasi kondisi kesehatan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jam kerja. Aku kan pernah dengar nih isu menarik banget. Katanya tuh di Perancis ada aturan yang nggak boleh nge-WA bos di luar jam kerja. Itu beneran ada hukumnya atau cuma mitos sih? Itu beneran ada, fakta 100%. Nah, itu namanya right to disconnect. Di Prancis, karyawan punya hak legal untuk tidak menjawab email atau telepon kantor saat weekend atau malam hari. Nah, aturan ini masuk ke dalam aspek regulasi jam kerja yang sangat ketat. Tujuannya itu untuk menjaga kesehatan mentalnya dan keseimbangan hidup kerja. Kalau manajernya memaksa, perusahaan bisa kena sanksi. Nah, bahkan beberapa perusahaan yang besar itu, contohnya di Prancis, sudah mendatangani perjanjian kolektif yang secara eksplisit menetapkan jam-jam yang dimana komunikasi kerja itu tidak boleh lagi dikirim. Waduh, kalau aku misalkan manajer nih bisa stres dong kalau ada deadline yang besar gitu, sedangkan karyawannya tuh nggak bisa dihubungi gitu. Ya, itu tantangan mereka kan. Nah, dengan gitu kita harus bisa mengatur workflow agar tidak mengganggu waktu istirahatnya. Nah, beda sama budaya kerja di Asia ataupun Amerika yang mungkin menganggap hustle 24 jam sebagai tanda dedikasi. Ini merupakan contoh nyata betapa regulasi lokal itu mengatur cara kita untuk memimpin tim. Oke, kemudian negara mana aja sih yang punya aturan serupa gitu? Negara yang memiliki aturan serupa seperti itu yaitu Prancis. Nah, Prancis sendiri ini adalah negara yang pertama yang melakukan memberlakukan jam ini secara hukum formal pada tahun 2017, kemudian diikuti oleh negara Italia, Belgia, Spanyol dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Ada juga Portugal yang bahkan lebih jauh, mereka itu melarang atasan untuk menghubungi karyawan di luar jam kerja kecuali kondisi darurat. Nah, ada juga Australia yang sedang mendebatkan aturan yang serupa ini. Nah, ini merupakan tren global yang menguat terutama pasca pandemi saat batas kerja dan rumah ini semakin kabur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang paling horor nih ya, yaitu PHK, pemutusan hubungan kerja. Tadi kamu bilang ini ranjau terbesar ya. Memang bedanya se-ekstrim apa sih antara satu negara atau dengan negara lainnya? Oke, itu bedanya ini kayak bumi sama langit ya gitu. Nah, berdasarkan data OECD dari Employment Protection Indicator, negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Belgia mempunyai skor perlindungan kerja yang tinggi banget. Nah, di sana proses pemutusan hubungan kerja itu sangatlah ketat dan butuh prosedur yang panjang. Karena perusahaannya tuh bandel gitu, nggak bisa dibilang. Terus mungkin sekedar tidak tahu nih, apakah resiko terburuknya untuk mereka? Risikonya itu sangat buruk ya, karena memang bukan main-main. Kalau perusahaan itu gagal dalam paham terhadap regulasi lokalnya, itu ada 4 hal yang siap menyekek leher perusahaan. Yang pertama itu denda dalam jumlah besar, bukan jutaan rupiah tapi bisa jutaan dolar ataupun euro. Kedua, ada gugatan hukum dari karyawan. Di negara maju, karyawan itu melek hukum, mereka tidak takut melawan raksasa korporasi, apalagi jika ada serikat pekerja yang mendukung. Kemudian yang ketiga, ada kerusakan reputasi perusahaan. Nah, ini nih yang paling mahal nih. Kalau viral bisa melanggar hak karyawan, nama baik itu akan hancur. Nah, konsumen zaman sekarang itu kritis dan punya nilai. Mereka bisa memboikot produk perusahaan, dan yang paling terakhir, hal yang paling serem juga itu larangan operasional. Izin usaha bisa saja dicabut dan kita bisa diusir dari negara tersebut. Sampai diusir dari negara gitu. Ini serius banget ya. Kira-kira ada nggak sih contoh kasusnya gitu? Banyak. Beberapa perusahaan teknologi besar pernah menghadapi denda ratusan euro dari regulator Eropa karena pelanggaran hak karyawan dan privasi data. Perusahaan fashion global pernah terpaksa menutup operasi di beberapa negara karena ada kasus skandal pelanggaran terhadap ketenaga kerjaan yang terkuak nih. Perusahaan yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam beberapa minggu saja. Oke, dari semua pembahasan yang udah dibahas itu daging banget ya semua isinya. Dari gaji, visa, pajak, serikat pekerja, data digital, hingga politik. Nah, ternyata jadi HR global itu harus jadi setengah pengacara gitu ya. Sebagai penutup nih, apa pesan yang paling penting buat kita semua? Oke, pesan yang simpel aja ya. Ini dari perbedaan regulasi dan hukum ketenaga kerjaan itu merupakan tantangan yang kompleks banget dalam MSDM global. Tapi tidak hanya dianggap sebagai beban atau ketakutan saja, perusahaan tidak harus paham aturan, tapi harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang dinamis.
Anggap saja taat hukum itu investasi jangka panjang untuk kesuksesan perusahaannya. Nah, oke. Jadi taat hukum itu adalah investasi. Cakep banget sih kalimat penutupnya. Makasih banyak juga udah bedah tuntas topik yang sebenarnya berat banget. Dan ini jadi enak banget didengarnya. Jadi kita tuh melek hukum terkait dengan organisasi internasional ya. Ya, sama-sama. Senang bisa berdiskusi bareng. Dan untuk semua pendengar, ingat di dunia global yang makin terhubung ini, satu kesalahan hukum yang di satu negara itu bisa berdampak ke seluruh operasi global perusahaan. Ini bukan invest in compliance, invest in people, dan invest in the future. Oke, semuanya setelah kita paham tentang budaya dan tentang hukum, selanjutnya kita bakal bahas satu lagi yang gak kalah seru, yaitu manajemen ekspatriat dan koordinasi global. Gimana sih teknisnya ngurusin orang-orang perantau ini? Kita bakal bahas bareng narasumber selanjutnya. Ayo beralih ke pembicara selanjutnya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal operasional di lapangan. Kita sekarang udah kedatangan pembicara selanjutnya, yaitu Bella. Bel, kalau tahu tadi kan Cindy udah bahas soal aturan mainnya. Katanya kamu tuh bakal bahas soal permainannya langsung gitu. Katanya sih ini bagian yang paling penting yang bikin HR sering kurang tidur, bener gak sih? Wah, bener banget. First of all, big applause dulu dong buat Cindy. Penjelasan Cindy tadi rapi banget, tapi jujur ya, dengerin soal pasal-pasal dan regulasi tadi tuh sempet bikin saya langsung pengen nyari kopi, supaya nggak oleng gitu loh. Makasih ya, Cin, udah kasih landasan yang kuat banget. Jadi gini teman-teman, kalau Cindy udah kasih kita peta dan aturan jalan-jalannya, sekarang bareng saya, Bella, kita bakal bahas soal siapa sih yang nyetir kendaraannya. Kita bakal bahas soal manusianya. Karena secanggih apapun sistem yang dibuat Cindy tadi, kalau orang yang jalanin nggak pas, ya berantakan juga. Nah, setuju banget sih. Di MSDM Global itu kan ada istilah ekspatriat ya, Bel. Itu kan kedengarannya keren banget gitu. Kerja di luar negeri, fasilitas mewah. Karena beneran seindah itu nggak sih tantangannya? Nah, ini dia, teman-teman. Coba deh, saya mau tanya dulu. Jujur, siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi ekspatriat? Kerja di London, punya apartemen di Tokyo, atau weekend jalan-jalan di Paris? Pasti banyak yang angkat tangan kan? Tapi, di balik foto-foto estetik mereka di depan Menara Eiffel, ada sisi gelap yang jarang banget dibahas di media sosial. Di dunia MSDM, ekspatriat itu adalah investasi risiko tinggi. Kalian tahu nggak? Biaya buat ngirim satu orang aja ke luar negeri itu bisa setara dengan membiayai 10 sampai 15 karyawan lokal sekaligus. Seriusan? Sampai segitunya? Buat satu orang doang gitu? Iya, bayangin ya, perusahaan harus bayar biaya pindahan benua, sewa apartemen yang layak, yang biasanya mahal banget di kota besar, asuransi kesehatan internasional yang cover seluruh dunia, sekolah anak-anak mereka di international school yang harganya bisa bikin kantong perusahaan jebol, sampai tunjangan kemahalan, harga atau cost of lighting allowance. Tapi masalahnya bukan cuma soal duitnya yang gede, masalah terbesarnya adalah fenomena yang namanya expatriate failure atau kegagalan ekspatriat. Ini nih yang jadi horor buat manajer HR global. Oke, gagal gimana sih maksudnya? Padahal kan mereka biasanya orang-orang pilihan yang paling pintar di kantor pusat kan ya? Nah, itu dia poinnya, Nul. Mereka itu emang orang-orang the best of the best. Secara teknis, mereka jago banget. Tapi, tebak kenapa mereka gagal? Karena jarang banget gara-gara mereka nggak bisa kerja. Biasanya mereka gagal karena hal-hal halus yang sering disepelekan. Contohnya, culture shock dan kesejahteraan keluarga. Coba Husnul bayangin, Husnul dikirim ke negara yang bahasanya nggak paham, makanannya asing, bahkan cara orang tersenyum aja beda artinya. Husnul ngerasa terisolasi. Dan yang lebih parah, kalau pasangan atau anak Husnul nggak betah di sana. Suami Husnul mungkin kesepian karena nggak bisa sosialisasi. Anak-anak stres karena kurikulum sekolah beda. Akhirnya apa? Fokus kerja Husnul pecah. Tekanan psikologis ini yang bikin penugasan global jadi berantakan. Jadi, tugas MSDM itu bukan cuma jadi tukang stempel, bisa, tapi harus jadi penjaga mental buat si karyawan dan keluarganya. Wah, berarti parah banget ya. Aku tuh baru dengar pembukaannya ya aja udah merasa beban banget gitu. Ternyata nggak seglamor yang kita lihat-lihat di LinkedIn gitu ya, Bel, berarti? Sama sekali enggak. Makanya setelah ini, saya mau kasih tahu nih gimana cara tim HR nyaring orang-orang sakti yang tahan banting buat dikirim ke luar negeri. Karena nggak semua orang pinter untuk bisa survive di sana. Penasaran nggak? Wah, penasaran banget sih. Gimana sih cara milihnya gitu? Nah, ini dia rahasia dapur HR Nul. Kita nggak cuma pakai sistem siapa yang paling lama kerja atau siapa yang paling pinter. Di SDM Global, pinter secara teknis itu syarat wajib, tapi bukan syarat utama. Kita punya satu indikator rahasia yang namanya Cultural Intelligence atau CQ, atau kecerdasan budaya.
Saya sering sebut mereka sebagai the cultural chameleon atau bunglon budaya. Husnul tahu kan bunglon? Dia bisa berubah warna sesuai tempat dia hinggap tanpa kehilangan identitas dirinya sebagai bunglon. Oke, bunglon budaya. Ini menarik banget sih. Maksudnya tuh gimana sih? Apa mereka harus jadi jago bahasa asing atau gimana? Bahasa itu cuma alat sih, Nul, tapi Shiki itu soal mental. Di tahap seleksi, kita nyari orang yang punya keterbukaan mental. Orang yang kalau lihat perbedaan, dia nggak gampang ngejudge. Contohnya gini, kita nyari orang yang kalau dikasih makanan aneh di negara tujuan, dia nggak bilang, ih, jijik banget. Tapi dia bilang, wah, unik ya, sejarahnya gimana nih? Kemampuan ini buat menunda penilaian atau suspending judgment, inilah yang paling mahal. Karena di luar negeri, Husnul bakal ketemu ribuan hal yang aneh menurut budaya kita. Kalau mental Husnul nggak fleksibel, Husnul bakal stres sendiri. Oh alah, jadi lebih ke karakter loh ya. Terus kalau misalkan aku dengar-dengar nih katanya, pas wawancara keluarganya tuh juga harus dibawa gitu ya. Itu bener atau cuma mitos doang sih? Itu fakta, Nul, dan itu serius banget. Di perusahaan global yang udah matang, kita ngelakuin yang namanya family interview. Kita panggil suami atau istrinya, kita panggil anaknya, kita pengen tahu apakah pasangannya ini tipe orang yang suportif atau justru tipe yang bakal homesick berat. Karena statistik membuktikan 50% kegagalan ekspatriat itu bukan karena si karyawan nggak becus kerja, tapi karena pasangannya nggak bahagia di sana. Jadi MSDM Husnul bener-bener kayak biro jodoh antara karyawan, keluarga, dan negara tujuan. Semuanya harus klik. Wah, beneran detail banget ya. Nah, kalau misalkan udah terpilih nih orangnya, apakah besok tuh langsung dikasih tiket pesawat terus go flight win gitu atau gimana? Oh, jangan dong, bisa mati muda mereka di sana. Ada tahap yang namanya Cross Cultural Training atau CCT. Saya nyebutnya sih Kawah Candra di Muka Budaya. Banyak orang mikir pelatihan ini cuma belajar bahasa. Padahal yang kita ajarin itu hal-hal yang nggak ada di buku kamus. Kita ajarin soal deep culture. Contohnya gini, kalau Husnul saya kirim ke Jepang, saya harus ajarin Husnul gimana cara nerima kartu nama yang benar. Di sana, kartu nama itu perwakilan diri. Kalau Husnul dapat kartu nama, terus Husnul pakai buat tusuk gigi atau Husnul masukin kantong celana belakang, terus Husnul dudukin, itu penghinaan besar. Waduh, urusannya kartu nama doang tuh bisa fatal banget deh ternyata ya. Fatal banget. Atau contoh lain deh, kalau Husnul dikirim ke Jerman, saya harus nyiapin mental Husnul supaya nggak kaget kalau bos Husnul ngomongnya blak-blakan banget. Orang kita mungkin ngerasa dimarahin, padahal buat orang Jerman itu namanya efisiensi komunikasi. Jadi tugas MSDM di tahap pelatihan ini adalah ngatur kadar garam di mental mereka supaya pas nyampe di kolam yang baru, mereka nggak kaget dan bisa langsung berenang. Wah, beneran serius banget lah ya. Bener-bener dipersiapkan sampai ke akar-akarnya gitu. Tapi Bel, itu kan urusan orang lain gitu. Kalau urusan kantornya gimana? Kan kantor cara itu caranya tuh jauh-jauh gitu. Terus gimana cara mereka itu koordinasi biar nggak berantem antar pusat atau cabang gitu? Nah, itu dia. Masalah koordinasi ini juga nggak kalah drama. Ada tarik ulur antara kantor pusat di Jakarta sama kantor cabang di belahan dunia lain. Mau tahu gimana cara nanganinnya? Oke, kita akan bedah di sini ya. Itu dia penyakit kronis di MSDM global. Kita nyebutnya dilema antara global integration versus local responsiveness. Ibaratnya gini, kantor pusat itu sering banget sok tahu. Mereka pengen semua aturan sama rata dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya dari Jakarta sampai New York. Tapi cabang lokal biasanya berontak. Mereka merasa, hey, di sini tuh cara mainnya beda. Kalau kantor pusat terlalu kaku, yang ada malah hancur. Dan ini benar terjadi sama perusahaan segede Walt Disney. Wah, seriusan nih? Disney yang lambang keceriaan itu pernah gagal juga nih gara-gara salah koordinasi gitu? Gagal parah pas awal-awal buka Euro Disney di Paris tahun 1992 Ini contoh nyata kalau kantor pusat terlalu so asik dan gak dengerin orang lokal. Dulu, orang Amerika di kantor pusat Disney maksa kebijakan no alcohol di taman bermain mereka di Paris. Husnul bayangin, buat orang Prancis minum segelas wine pas makan siang itu bukan buat mabok, tapi itu budaya, itu gaya hidup. Pas dilarang, orang Prancis ngerasa Disney itu kayak polisi moral yang mau ngapus budaya mereka. Media lokal sana sampai nyerang Disney habis-habisan Walah, itu cuma gara-gara wine doang gitu ya?
Gak cuma itu sih, MSDM-nya juga kacau. Manajer ekspatriat dari Amerika maksa karyawan lokal Prancis buat nggak boleh punya janggut. Make up harus tipis banget, sampai warna kuku diatur. Orang Prancis yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu ngerasa ini penghinaan. Belum lagi soal jam makan. Orang Amerika kan terbiasa makan kapan aja, tapi orang Prancis itu kalau makan siang terempak jam 12.30. Karena pusat nggak dengerin masukan dari tim lokal, mereka nggak nyiapin kapasitas restoran yang cukup buat jam makan siang. Alhasil, ribuan orang antri di waktu yang sama. Restoran pun penuh, orang emosi, dan e-commerce pun kena demo. Wah, sampai parah banget lah ya. Sekelas Disney aja tuh bisa kepleset kalau nggak dengerin kearifan lokal. Terus akhirnya tuh gimana sih? Ya, akhirnya mereka belajar, mereka mulai adaptif. Tapi poinnya adalah koordinasi global itu bukan soal pemerintah, tapi soal negosiasi. Kita harus punya standar global, tapi eksekusinya harus tetap nyambung sama warga lokal. Tapi ada satu lagi nih, tantangan yang paling sering dilupai sama HR. Dan menurut saya nih, ini tuh yang paling sedih. Apa tuh yang Mbak yang bikin sedih? Masa ada yang lebih sedih lagi sih dari gagal buat buka taman bermain gitu? Ada namanya repatriasi, alias proses pemulangan karyawan ke negara asal setelah tugasnya selesai. Banyak perusahaan mikir, ya udah kan tugasnya udah beres di London, tinggal balik ke Jakarta, beres kan? Padahal pas balik, si karyawan ini sering ngalamin reverse culture shock. Pas di luar negeri, dia jadi manajer hebat dengan fasilitas mewah. Pas balik ke kantor pusat, dia ngerasa kayak orang asing. Teman-temannya udah punya game baru dan ilmu yang mahal dari luar negeri. Seringkali enggak ada yang nanya kantor pusat. Akhirnya apa? Mereka ngerasa nggak dihargai dan malah resign pindah ke kompetitor. Investasi miliaran perusahaan pun hilang gitu aja. Wah, bener-bener lah ya. Dari berangkat sampai pulang kan tuh penuh drama banget. Jadi intinya tuh MSDM Nula ini benar-benar soal pola perasaan manusia gitu ya, Bel? Tepat banget, Nul. Ini soal empati yang terstruktur. Kita harus punya sistem yang kuat, tapi tetap punya hati dengan orang-orang kita di belahan dunia manapun. Cukup mendalam ya bahasa saya soal tantangan ini. Oke, sebelum kita tutup obrolan seru ini, aku pengen ngajak Bella nih buat sedikit merefleksikan semuanya nih, Bel. Dari semua yang udah kamu bahas tadi nih, dari mulai gaya ekspatriat yang selangit, terus culture shock, terus family interview, CCTV, kasus Disney, sampai repatriasi. Kalau Bella nih harus milih satu pelajaran terbesar yang paling sering diabaikan perusahaan itu apa sih? Pertanyaan yang bagus banget nih. Kalau saya boleh jujur ya, satu hal yang paling sering diabaikan adalah perusahaan terlalu sibuk dengan proses administratif dan lupa bahwa di balik setiap file karyawan ada manusia dengan keluarga, perasaan, dan identitas budaya yang kompleks. Kita terlalu fokus ke angka, berapa biaya, berapa lama kontrak, berapa KPI yang harus dicapai, tapi juga lupa nanya hal sederhana. Hey, lu baik-baik aja nggak di sana? Keluarga lu gimana? Setuju banget sih. Dan ini tuh relevan banget buat generasi kita yang mungkin suatu hari nanti akan jadi manajer HR atau bahkan ekspatriat itu sendiri. Teman-teman pendengar, semoga setelah mendengarin segmen Bella ini, kalian makin paham nih bahwa MSDM Global itu bukan soal cuma angka atau regulasi, tapi soal manusia yang bergerak, berpindah, beradaptasi, dan berkembang di tengah kompleksitas dunia. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembicara selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawa oleh pemateri kelima, yaitu Mbak Dalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, bahkan bisa dikatakan topik yang sering menjadi impian para seperti perusahaan. Apa sih yang sebenarnya keuntungan strategis yang tersembunyi di balik sulitnya mengelola SDM secara global? Terima kasih atas pembukaannya, Snot. Sangat senang bisa hadir di podcast kali ini. Ya, kita memang sudah melewati jalan berbatu di episode sebelumnya bersama Bella, membahas segala tantangan dan kerumitan MSDM Global. Tapi seperti kata pepatah, di balik badai selalu ada pelangi. Luar biasa sekali penjelasan dari Bella. Dari sisi sebelumnya kita sudah benar-benar diajak melihat sisi berdarah-darah dari MSDM itu sendiri ya, mulai dari rumitnya mengurus ekspatriat, menyelesaikan diri di negeri orang, sampai pusingnya koordinasi lintas zona waktu. Sampai saya berpikir, mulai SDM itu sepertinya menyusun puzzle raksasa yang potongannya tuh tersebar di seluruh benua gitu. Benar sekali, Husnul, memang tidak mudah. Apa yang disampaikan Bella tadi adalah realita yang harus dihadapi setiap perusahaan yang ingin keluar dari zona nyamannya di pasar domestik. Tantangan-tantangan itu nyata, konkret, dan membutuhkan energi serta sumber daya yang tidak sedikit. Namun, pertanyaan terpentingnya adalah, apakah nilai tambah yang diperoleh sebanding dengan pengorbanan itu? Benar, saya percaya nih, tidak mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever ataupun Google itu tetap nekat ekspansi
kalau tidak ada hadiah yang sepadan gitu. Nah, sekarang saya bersama Badariah nih akan melihat sisi positifnya. Oke, Badar, setelah kita lihat tadi pembahasan berbagai tantangan yang cukup menguras energi bersama Bella, apa sih sebenarnya keuntungan strategis yang membuat perusahaan itu rela berusaha payah untuk mengelola SDM secara global gitu? Nah, ini bagian favorit saya, Husnul. Setelah kita membahas hujan, tantangan, setelah kita lihat pelan keuntungannya. Strategi MSDM global itu bukan cuma soal bertahan hidup di negara orang, tapi bagaimana perusahaan mengambil posisi sebagai pemenang. Ada 6 pilar keuntungan utama yang ingin saya bahas hari ini. Dan setiap pilar saling menopang satu sama lain. Keuntungan pertama dan yang paling utama adalah menjadi fondasi segala kesuksesan internasional adalah akses terhadap talenta global. Oke, saya setuju banget sih. Kita tuh harus melihat sisi terang atau the bright side dari MSDM global ini sendiri ya. Poin utama yang menurut saya paling mendasar dan sering dibahas adalah soal akses terhadap talenta gitu. Dalam sistem domestik, kita kan hanya bisa mencari orang dalam negeri itu saja ya. Sebenarnya seberapa signifikan sih sebenarnya perbedaan kualitas antara yang didapatkan ketika perusahaan membuka pintu untuk talenta internasional gitu? Perbedaannya sangat signifikan, bahkan bisa dibilang seperti siang dan malam. Bayangkan, begini, jika sebuah perusahaan hanya bermain di pasar domestik, mereka ibarat sedang memancing ikan di jenis kolam kecil. Ikan yang ada di sana mungkin bagus, tapi jumlahnya terbatas. Namun, saat perusahaan menerapkan MSDM global, mereka sedang membuka akses ke seluruh samudera. Disinilah letak keuntungannya. Perusahaan tidak lagi dibatasi oleh pagar geografis. Menurut pakar manajemen internasional Peter Dowling dalam bukunya International Human Resource Management, kemampuan untuk mengakses global talent pool adalah keunggulan kompetitif nomor 1 di abad ke-21. Mengapa? Karena keahlian tertentu itu seringkali terkonsentrasi di wilayah tertentu di dunia. Oke, saya paham nih. Jadi maksudnya kalau kita butuh spesialis di bidang tertentu, kita tuh tidak perlu memaksa mencari di dalam negeri yang mungkin stok ahlinya tuh sedang kosong gitu ya. Tepat sekali. Coba kita lihat industri teknologi. Mengapa Google atau Microsoft punya kantor di hampir setiap benua? Bukan cuma buat jualan produk, tapi untuk mencari otak-otak jenius di sana. Misalnya, kalau mereka butuh ahli kecerdasan buatan atau AI tingkat lanjut, mereka mungkin mencarinya di Silicon Valley. Tapi, kalau mereka butuh ahli matematika dan kriptologi mungkin yang sangat kuat, mereka mungkin mencarinya di Eropa Timur atau di Cina. Dengan MSDM global, perusahaan bisa menempatkan orang terbaik pada posisi yang tepat, dimanapun orang itu berada. Ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan secara keseluruhan dan secara instan. Riset dari McKinsey & Company 2021 bahkan menunjukkan bahwa perusahaan yang berada di kuartil teratas dalam keberagaman talenta 36% lebih mungkin menghasilkan profitabilitas di atas rata-rata industri mereka. Oke, menarik banget sih ya. Bicara soal perusahaan besar nih, saya teringat perusahaan seperti Unilever. Mereka kan punya operasi di ratusan negara nih. Bagaimana sih cara mereka mengelola talenta-talenta hebat ini agar tidak hanya jago di satu negara saja gitu? Unilever adalah contoh klasik yang sangat inspiratif yang small. Mereka memiliki apa yang disebut sebagai Unilever Future Leader Program. Mereka tidak hanya merekrut orang pintar, tapi mereka membangun sistem di mana talenta-talenta ini diputar atau dilakukan rotasi internasional. Karyawan muda yang potensial dari Indonesia bisa saja dikirim ke kantor pusat di London untuk belajar strategi global, lalu mereka dipindahkan ke pasar berkembang di Afrika. Buat apa? Nah, mereka itu belajar manajemen krisis dan penetrasi pasar yang sulit. Hasilnya apa? Perusahaan mendapatkan pemimpin yang memiliki kacamata dunia. Mereka tidak lagi kaget melihat perbedaan budaya atau cara kerja karena mereka sudah merasakannya langsung di lapangan. Oke, berarti ini bukan cuma soal rekrut gitu ya, tapi soal bagaimana membentuk mentalitas karyawan itu agar bisa bersaing di level dunia. Dan kalau dilihat dari perspektif Indonesia sendiri, ini juga membuka peluang bagi talenta-talenta lokal untuk mengembangkan diri di panggung yang lebih luas, kan? Benar sekali, Husnul. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki potensi talenta yang luar biasa, populasi muda yang besar, kemampuan teknologi yang terus meningkat, serta kemampuan adaptasi budaya yang sangat baik, membuat talenta Indonesia semakin diminati oleh perusahaan multinasional. Ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh individu maupun perusahaan-perusahaan Indonesia untuk naik kelas ke level global. Oke, nah selain soal orang-orang hebat tadi, poin kedua yang sering disebut soal inovasi. Banyak perusahaan bangga bilang kalau kami beragam atau diversity, tapi secara jujur, apabila keberagaman budaya itu benar-benar bikin perusahaan lebih kreatif, atau malah bikin banyak debat ataupun yang tidak perlu gitu. Pertanyaannya bagus sekali, Snul. Memang benar, keberagaman kalau tidak dikelola dengan baik bisa memicu konflik. Tapi, kalau dikelola dengan MSDM global yang matang, keberagaman adalah bahan bakar utama inovasi. Coba bayangkan, sebuah tim yang isinya orang dari satu latar belakang berpendidikan yang sama, dari kota yang sama, dan budaya yang sama. Saat mereka menghadapi masalah, solusi yang muncul biasanya akan seragam. Nah, itulah yang disebut growth team, sebuah jebakan kognitif yang berbahaya bagi perusahaan. Namun,
dalam tim multikultural, cara pandang terhadap sebuah masalah akan sangat berbeda-beda. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang seringkali menghasilkan ide-ide liar yang orisinil dan kreatif. Oke, jadi debat yang muncul dalam tim itu sebenarnya adalah proses kreatif mereka gitu. Betul sekali Husnul, itu adalah creative tension. Ada penelitian menarik dari Boston Consulting Group atau BCG yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tim manajemen yang beragam secara budaya dan latar belakang memiliki pendapatan dari inovasi yang 19% lebih tinggi. Angka 19% itu dalam dunia korporasi sangat besar. Sangat besar bukan? Ini membuktikan bahwa keberagaman bukan sekedar jargon etika, tapi punya nilai ekonomi yang nyata. Keberagaman membantu organisasi menjadi lebih adaptif, mereka jadi lebih cepat mengendus peluang di pasar internasional karena perwakilan budaya di dalam tim mereka sendiri. Nah, penelitian lain dari Harvard Business Review juga mengonfirmasi bahwa tim yang beragam secara kognitif mampu memecahkan masalah kompleks 30% lebih cepat dibandingkan tim yang homogen. Baik, kalau kita bicara soal contoh di industri kreatif, siapa yang menurut Anda paling berhasil memanfaatkan keberagaman ini sih? Saya rasa The Walt Disney Company adalah salah satu contoh yang paling menonjol. Pernahkah Husnul memperhatikan bagaimana film-film Disney belakangan ini sangat beragam? Dari Moana yang mengambil latar Polinesia, Coco yang sangat kental dengan budaya Meksiko, hingga Encanto dari Kolombia, dan Raya and the Lost Dragon yang terinspirasi dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa film-film ini bisa sukses besar secara global? Karena Disney melibatkan tim kreatif, konsultan budaya, dan seniman dari latar belakang budaya tersebut. Mereka tidak hanya mengandalkan riset dari buku, tapi benar-benar mendengarkan perspektif dari orang yang hidup dalam budaya itu. Keberagaman ini dalam tim MSDM, mereka membantu memahami preferensi pasar yang sangat berbeda di tiap wilayah. Oke, luar biasa. Jadi perusahaan tidak lagi menduga-duga apa yang diinginkan pasar gitu. Tapi mereka punya informasinya dari dalam tim mereka sendiri. Ini sebenarnya juga sangat hemat biaya riset pasar dan tentunya kan. Betul sekali Husnul, bayangkan berapa biaya yang dihemat jika penelitian pasar yang biasanya memerlukan konsultan eksternal mahal, ternyata bisa kita dapatkan dari talenta internal yang sudah memahami pasar tersebut dari dalam. Nah, ini salah satu efisiensi tersembunyi yang sering diabaikan perusahaan ketika menghitung cost benefit dari MSDM global. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga nih, yaitu soal fleksibilitas organisasi. Di materi yang saya baca nih, poin ini berkaitan dengan efisiensi biaya dan operasional. Nah, bagaimana sih logikanya? Logikanya adalah optimasi sumber daya, Husnul. Dengan memiliki jaringan tenaga kerja di berbagai negara, perusahaan punya fleksibilitas untuk menempatkan fungsi-fungsi bisnis tertentu di lokasi yang paling efisien. Misalnya nih, sebuah perusahaan manufaktur bisa menempatkan kantor pusat desain dan inovasinya di Italia yang memang terkenal dengan estetika dan desainnya. Namun, untuk di pusat dukungan teknologi atau customer service, mereka bisa menaruhnya di Filipina atau India yang memiliki biaya tenaga kerja kompetitif, namun kualitas layanannya sangat baik. Ini yang kita sebut sebagai global value chain. Menurut Barclay and Ghoshal dalam buku klasik mereka Managing Across Borders, kemampuan untuk mengoptimalkan value chain secara global inilah yang membedakan perusahaan transaksional sejati dari perusahaan yang sekedar numpang nama di luar negeri. Oke, luar biasa banget penjelasannya nih. Kalau saya rangkum nih, MSDM Global itu meskipun awalnya terlihat menakutkan karena tantangan budayanya, ternyata kalau dikelola dengan baik, keuntungannya itu sangat berjenjang dan saling menguatkan gitu ya. Pertama tuh akses terhadap talenta global yang tidak terbatas, kemudian membuka samudera pengetahuan dan keahlian dari seluruh penjuru dunia. Kedua, inovasi yang meledak. Karena keberagaman budaya, creative tension itu menghasilkan solution brilliant. Ketiga, itu ada fleksibilitas organisasi dalam menekan biaya dan menyamarkan resiko. Sangat tepat Husnul, dan kalau kita lihat semuanya secara holistik, semua keuntungan itu bermuara pada satu hal, yaitu daya saing yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, MSDM Global memberikan nilai tambah strategis yang tidak akan pernah dimiliki oleh perusahaan yang hanya beroperasi secara lokal. Wah, saya rasa pembicaraan kita hari ini sangat daging sekali isinya. Terima kasih banyak Mbak Daria atas perspektif dan contoh-contoh nyata yang sangat mencerahkan ini. Ini justru benar-benar membuka wawasan saya dan para pendengar bahwasanya perbedaan itu justru ada sebuah kekuatan, dan kekuatan itu bisa dikelola menjadi keunggulan kompetitif yang luar biasa. Sama-sama Husnul, senang sekali bisa berbagi. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang sedang berencana membawa bisnisnya ke panggung internasional. Dan untuk para pendengar yang saat ini mungkin sedang mempertimbangkan karir di level global, jangan ragu, dunia sedang menunggu kontribusi Anda. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut dan beralih ke pembicara selanjutnya. Baik, jadi sejauh ini kita sudah membahas banyak sekali hal-hal yang menantang terkait dengan MSDM Global. Mulai dari perbedaan budaya, kerumitan, regulasi di berbagai negara, sampai sulitnya mengelola SDM.
Tapi sekarang kita akan membahas sisi yang berbeda nih, karena di balik semua tantangan itu, tentu ada keuntungan yang nyata yang menjadi alasan utama mengapa perusahaan tetap mau berinvestasi dalam MSCI global. Teman kita Ardela akan membahas 3 keuntungan yang sangat strategis, yaitu daya saing global, transfer pengetahuan, dan pengembangan kepemimpinan. Dan yang menarik, semuanya akan kita lihat melalui contoh nyata dalam perusahaan. Silahkan Ardela. Baik, terima kasih Husnul. Nah, sebelum kita masuk ke segmen keuntungan MSDM Global, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya itu tidak sesederhana. Nah, coba kalian bayangkan nih, 2 perusahaan yang bergerak di industri yang sama, modalnya setara, dan teknologinya itu sama, bahkan produknya pun mirip, tapi 10 tahun kemudian, yang satu menjadi pemimpin pasar global, dan yang satu lagi masih berjalan di tempat. Kira-kira nih, apa yang berbeda di antara keduanya? Mungkin cara mereka mengelola orangnya gitu, SDM di perusahaannya. Tepat sekali, dan itulah yang akan saya bahas nih. Pada akhirnya, yang paling sulit ditiru oleh kompetitor itu bukanlah produk atau teknologinya, melainkan kualitas sumber daya manusianya dan cara perusahaan mengelola SDM itu secara global. Dan dari situlah lahir 3 keuntungan besar yang akan saya jelaskan dengan contoh perusahaan nyata untuk membuktikannya. Nah, yang pertama, keuntungan daya saing global. Perusahaan yang berhasil mengelola SDM secara global nih punya keunggulan kompetitif yang sangat konkret. Mereka akan lebih cepat merespon pasar dan lebih efisien dalam biaya dan lebih mampu menarik talenta terbaik dari berbagai penjuru dunia. Untuk menggambarkan keuntungan ini, saya ingin menggunakan contoh Samsung Electronics. Nah, Samsung ialah perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang beroperasi di lebih dari 74 negara dengan lebih dari 268.000 karyawan secara global. Yang menarik untuk kita bahas ialah bagaimana Samsung berhasil menembus pasar negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara, di saat banyak kompetitor multinasional menganggap pasar itu tuh terlalu beresiko. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Samsung itu berhasil sementara yang lain itu tidak begitu? Mungkin salah satu kunci utamanya ini ialah strategi SDM lokal mereka. Berdasarkan penelitian Nguyen et al., Samsung ini sangat serius membangun tim lokal yang kuat di setiap negara operasinya, bukan hanya sekedar mengirimkan ekspatriat dari Korea, tapi juga berinvestasi dalam program pelatihan yang menyesuaikan keahlian teknis karyawan dengan pengetahuan budaya dan sosial setempat. Oke, jadi kecepatan itu bisa terwujud karena ada orang dalam yang betul-betul mengerti lapangan gitu ya, Del? Iya, betul sekali Husnul. Dan ini tuh menjelaskan kenapa Samsung juga konsisten masuk ke daftar The World Best Employers versi Forbes selama 4 tahun berturut-turut terakhir. Oke, tapi membangun tim lokal yang kuat di puluhan negara itu pastinya nggak mudah kan ya? Ada nggak sih tantangan yang dihadapi Samsung dalam prosesnya? Tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Samsung, dan salah satunya itu yang terbesar mengintegrasikan budaya kerja Korea yang sangat hierarkis dengan ekspektasi karyawan lokal di berbagai negara yang memiliki budaya kerja yang berbeda. Tapi, justru disinilah letak pelajarannya. Samsung tidak memaksakan semua karyawan lokal untuk bekerja persis seperti di Korea. Mereka dapat membangun pendekatan yang cukup disebut global leadership. Ini pemimpin yang punya standar global, Samsung tapi cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan konteks lokal. Nah, yang kedua, ialah keuntungan transfer pengetahuan lintas batas. Bisa kita bayangkan nih, sebuah perusahaan memiliki pabrik atau kantor di 10 negara. Nah, di setiap negara itu, tim mereka mengembangkan cara kerja, solusi unik, dan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, pertanyaannya itu, apakah semua pengetahuan itu tinggal tersimpan di masing-masing tempat, atau bisa mengalir dan menyebar ke seluruh organisasi? Oke, kalau cuma tersimpan di satu tempat itu sayang banget sih ya. Padahal masing-masing itu bisa saling belajar. Betul, dan itulah yang membedakan perusahaan yang cerdas dari yang biasa. Nah, contoh paling nyatanya ini kita bisa ambil dari Toyota Motor Corporation. Toyota ini dikenal bukan hanya karena produk mobilnya, tapi karena sistem produksinya yang disebut Toyota Production System atau TPS. Sebuah filosofi manajemen yang menggabungkan prinsip Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan dengan efisiensi operasional yang sangat tinggi. Oke, jadi Toyota itu punya sistem yang sangat terstruktur dan memastikan pengetahuan itu menyebar secara konsisten, bukan sekedar dikirim begitu aja gitu ya. Iya, betul sekali. Dan yang lebih menarik lagi nih, prosesnya itu tidak satu arah. Pabrik di luar Jepang juga bisa memberikan pembelajaran yang baik. Misalnya nih, bagaimana cara menghadapi kondisi tenaga kerja yang berbeda, atau cara menyesuaikan proses produksi dengan budaya kerja lokal. Semua itu kemudian menjadi pengetahuan baru yang bisa disebarkan lagi ke seluruh jaringan di Toyota. Oke, dan pengetahuan seperti itu tuh tidak bisa begitu saja ditiru oleh kompetitor ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Inilah yang Warren Buffett disebut dengan muat.
parit pertahanan yang melindungi keunggulan kompetitif dari imitasi pesaing. Tipe S yang dibangun Toyota selama puluhan tahun melalui jaringan OMCD dan GTC itu adalah tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang melekat dalam praktik nyata, bukan sekedar bisa dikopi dari buku atau dibeli dengan uang. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah ada bukti konkret yang menunjukkan bahwasanya sistem transfer pengetahuan Toyota ini benar-benar berhasil di pabrik luar Jepang? Ada, ini sangat menarik nih. Salah satu yang paling sering dikutip dalam pengalaman Toyota di pabrik Georgetown, Kentucky, Amerika Serikat ini yang dibuka pada tahun 1988. Ketika pertama kali beroperasi, produktivitas dan kualitasnya itu masih di bawah standar pabrik Jepang. Nah, ini tuh membuktikan bahwa pengetahuan yang kompleks itu sekalipun bisa ditransfer secara efektif, asalkan ada sistem yang benar-benar dirancang untuk itu, bukan sekedar diserahkan begitu saja. Wow, dari yang di bawah standar sampai jadi benchmark global itu lompatan yang luar biasa sekali ya. Ya, dan itu bukan karena keberuntungan ya. Itulah kekuatan dari transfer pengetahuan yang sistematis dan konsisten. Nah, kita akan lanjut ke keuntungan, yaitu pengembangan kepemimpinan global. Ini nih yang paling saya suka dari ketiga keuntungan ini. Banyak orang yang masih berpikir bahwa pemimpin yang baik itu lahir dari pendidikan formal yang bagus atau dari bertahun-tahun bekerja loyal di satu perusahaan. Tetapi, perusahaan-perusahaan kelas dunia sudah lama sadar bahwa definisi pemimpin yang efektif itu sudah bergeser nih ke arah pemimpin yang punya pengalaman internasional nyata. Oke, ada nggak sih contoh perusahaan yang paling dikenal dalam hal pengembangan pemimpin global ini? Ada, itu adalah perusahaan General Electric atau yang bisa kita sebut dengan GE. GE ini mendirikan pusat kepemimpinan bernama Clontonsville pada tahun 1956 di negara bagian New York, Amerika Serikat. Clontonsville dikenal sebagai universitas korporat tertua di Amerika Serikat. Nah, berdasarkan studi kasus Ezra yang dipublikasikan tahun 2023, GE ini menjalankan program bisnis leadership dan frontline leadership yang melibatkan lebih dari 1.900 profesional di seluruh penjuru dunia sejak tahun 2020. Dengan coaching individual, salah satu dilakukan dalam lebih dari 46 negara dan dalam berbagai bahasa asli para peserta. Wow, $1 miliar per tahun hanya untuk pengembangan SDM. Itu investasi yang sangat luar biasa besar sekali ya. Yap, dan hasilnya pun sangat luar biasa nih. GE dikenal luas sebagai pabrik CEO karena sangat banyak pemimpin perusahaan besar dunia yang pernah diasah di sana melalui Clontonsville. Program ini bukan sekedar pelatihan teknis, tapi tentang membentuk cara berpikir dan kepemimpinan yang adaptif di lingkungan global. Jadi kalau kita simpulkan nih, filosofi GE soal kepemimpinan, intinya itu adalah belajar dari lapangan, bukan dari kelas begitu. Ya, dan GE ini bahkan memformulisasikan ini ke dalam kerangka yang disebut 70-20-10. Nah, apa sih artinya? Yaitu 70% pengembangan seorang pemimpin berasal dari penugasan dan pengalaman nyata di lapangan, lalu 20% berasal dari belajar dari orang lain melalui mentoring, coaching, ataupun observasi, dan hanya 10% yang berasal dari pendidikan formal dan pelatihan di kelas. Oke, itu konsep yang sangat masuk akal banget sih. Karena secanggih apapun kelasnya, itu tidak akan bisa menggantikan pengalaman nyata. Nah, tepat sekali, dan itulah mengapa GE tetap relevan selama puluhan tahun meskipun pasar terus berubah. Karena mereka tuh selalu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga matang secara pengalaman global. Luar biasa, terima kasih banyak Adela. Jadi kita tadi udah melihat secara langsung nih bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Toyota, GE, dan Unilever itu membuktikan bahwa MSDM global bukan sekedar soal mengelola karyawan di banyak negara, tapi soal membangun keunggulan kompetitif yang nyata dan berkelanjutan. Nah, setelah ini kita akan menelaah berbagai tantangan dan keuntungan MSDM global. Sekarang saatnya kita melihat gambaran menyeluruh lewat kerangka analisis SWOT, dimulai dari strength and weaknesses. Silakan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Untuk membahas topik yang sangat penting ini, saya sudah bersama pembicara kita selanjutnya yang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia global, yaitu Afilda. Halo Afilda, apa kabar hari ini? Halo Husnul, kabar saya sangat baik. Terima kasih sudah menanyakan. Halo juga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Senang sekali bisa hadir kembali untuk teman-teman berbagi informasi dan wawasan tentang dunia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam skala global yang semakin relevan di era ini. Analisis SWOT yang akan kita gunakan hari ini memang sangat tepat untuk memahami MSDM global secara lebih komprehensif dan berimbang. Karena dalam praktiknya, tidak ada sistem manajemen yang sempurna. Setiap pendekatan pasti memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan tugas para manajer dan pemimpin organisasi adalah memaksimalkan kekuatan sekaligus meminimalkan dampak dari kelemahan yang ada. Oke, betul sekali nih Afilda.
Nah, sebelum kita masuk mulai dan membahas satu persatu, bisa nggak sih Afrida memberikan gambaran umum nih terlebih dahulu tentang mengapa sih analisis SWOT ini relevan untuk digunakan dalam konteks MSDM global? Tentu saja Husnul, analisis SWOT pada dasarnya adalah alat untuk memahami posisi suatu organisasi atau sistem secara menyeluruh. Dalam konteks MSDM global, kita menggunakannya untuk mengidentifikasi di mana letak keunggulan kompetitif yang bisa kita manfaatkan dan di mana letak kelemahan yang perlu kita perbaiki. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, perusahaan multinasional dapat merancang strategi MSDM yang lebih efektif, lebih adaptif, dan lebih selaras dengan tujuan bisnis global mereka. Baik, Aprila, kita langsung masuk ke pembahasan utama nih. Kalau kita melihat dari perspektif analisis SWOT, kira-kira apa aja sih kekuatan utama dari MSDM global yang perlu kita pahami? Baik Husnul, kekuatan atau strength dalam analisis SWOT merujuk pada faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan bagi suatu sistem atau organisasi dibandingkan yang lain. Dalam konteks MSDM global, ada setidaknya 5 kekuatan utama yang sangat signifikan dan telah terbukti memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan multinasional terkemuka di dunia. Kita akan membahas satu persatu secara mendalam. Kekuatan pertama dan yang paling fundamental dari MSDM global adalah keberagaman sumber daya manusia. Dalam perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, karyawan biasanya berasal dari berbagai negara, latar belakang budaya yang beragam, tingkat pendidikan yang berbeda, serta pengalaman kerja yang sangat bervariasi. Kondisi ini secara alami menciptakan tim yang multikultural dan kaya akan perspektif. Tim multikultural ini sangat berharga karena mereka mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda secara bersamaan. Oke, berarti keberagaman itu bukan cuma soal perbedaan budaya saja ya, tapi juga bisa secara langsung meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan inovasi di dalam perusahaan. Betul sekali, Husnul. Bahkan banyak penelitian ilmiah yang secara konsisten menunjukkan bahwa tim yang beragam cenderung lebih inovatif dan menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Contoh yang paling sering disebut dalam literatur manajemen adalah perusahaan teknologi global seperti Google. Google dikenal memiliki karyawan lebih dari 150 negara yang berbeda. Perusahaan ini secara aktif dan sistematis merekrut talenta global karena mereka percaya bahwa keberagaman adalah fondasi dan kreativitas dan inovasi produk yang mereka ciptakan. Hal ini juga didukung oleh temuan Thomas dan Ingson pada tahun 2017 dalam buku mereka tentang Cultural Intelligence yang menyatakan bahwa tim multikultural dapat menghasilkan perspektif yang jauh lebih luas dalam memecahkan masalah bisnis internasional. Oke, sangat menarik sekali. Lalu, keberagaman sumber daya manusia, apalagi kekuatan yang menjadi signifikan dari MSDM global yang perlu kita bahas. Kekuatan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah akses terhadap pasar tenaga kerja internasional. Perusahaan yang menerapkan MSDM global secara efektif tidak membatasi diri hanya pada merekrut karyawan di satu negara saja. Mereka memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mencari talenta terbaik dari seluruh penjuru dunia tanpa batas geografis. Oke, berarti perusahaan itu bisa benar-benar memilih dan mendapatkan orang terbaik dari berbagai negara sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka begitu. Betul sekali. Contoh yang sering disebut dalam literatur manajemen adalah Unilever dengan program pengembangan pemimpin global mereka yang disebut Unilever Future Leaders Program. Program prestisius ini memungkinkan karyawan muda berbakat dari berbagai negara untuk bekerja di beberapa negara berbeda selama masa pelatihan yang intensif. Tujuannya adalah membentuk pemimpin masa depan yang memiliki pengalaman internasional langsung dan pemahaman lintas budaya yang mendalam. Oke, kalau begitu, apakah MSDM global itu juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penempatan dan mobilitas karyawan secara internasional? Ya, tentu saja. Fleksibilitas menempatkan karyawan adalah kekuatan yang penting lainnya dari MSDM global. Dalam sistem MSDM global yang efektif, perusahaan memiliki kemampuan untuk memindahkan karyawan ke berbagai cabang internasional sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis yang dinamis. Kemampuan ini memberikan perusahaan kelenturan organisasional yang sangat berharga dalam respons perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Misalnya, jika sebuah cabang perusahaan di Asia Tenggara sedang mengembangkan lini produk baru dan membutuhkan keahlian teknis khusus yang tidak tersedia secara lokal, perusahaan dapat mengirimkan karyawan berpengalaman dari cabang lain di Eropa atau Amerika untuk membantu dalam jangka waktu tertentu. Proses transfer keahlian ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas lokal untuk jangka panjang. Oke, nah sekarang kita sudah membahas secara mendalam 3 kekuatan utama dari MSDM global. Sangat impresif sekali ya. Manfaatnya itu begitu besar sekali dan tentu saja, seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak.
Setiap sistem pasti memiliki kelemahan juga. Nah, apa sih aja sih weaknesses atau kelemahan dari MSDM global yang perlu kita waspadai dan kelola? Pertanyaan yang sangat tepat sekali, Husnul. Dalam analisis SWOT, weakness adalah faktor-faktor internal yang dapat menghambat efektivitas dan kinerja sebuah sistem. Mengenali dan memahami kelemahan ini dengan jujur adalah langkah pertama yang penting untuk bisa mengatasinya. Dalam konteks MSDM global, ada setidaknya 5 kelemahan utama yang perlu dipahami dan dikelola dengan sangat hati-hati. Kelemahan pertama, dan yang paling langsung terasa adalah biaya operasional yang sangat tinggi. Mengelola tenaga kerja dalam skala global memerlukan investasi finansial yang jauh lebih besar dibandingkan pengelolaan tenaga kerja domestik. Biaya-biaya ini mencakup banyak komponen yang seringkali tidak hanya terlihat secara langsung oleh manajemen puncak. Komponen biaya utama biasanya dalam MSDM global yaitu ada gaji dan kompensasi, lalu biaya relokasi, lalu program pelatihan lintas budaya dan bahasa yang intensif, lalu sistem teknologi informasi global yang terintegrasi dan mahal, lalu ada biaya konsultan hukum, dan terakhir itu biaya administrasi visa, izin kerja, dan dokumentasi internasional. Menurut data dari KPMG Global Mobility Service, biaya total untuk menempatkan seorang ekspatriat di luar negeri bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat gaji tahunan mereka ketika semua biaya langsung dan tidak langsung diperhitungkan. Oke, itu jumlah yang sangat besar sekali ya. Kemudian bagaimana sih perusahaan biasanya mengelola dan menjustifikasikan pengeluaran sebesar itu? Pertanyaan yang bijaksana, perusahaan yang bijaksana akan selalu melakukan cost-benefit analysis yang komprehensif sebelum memutuskan penugasan internasional. Mereka juga semakin banyak menggunakan teknologi untuk mengurangi biaya, misalnya dengan menggunakan video conference dan platform kolaborasi digital untuk koordinasi yang sebelumnya memerlukan perjalanan fisik. Selain itu, beberapa perusahaan juga mengembangkan modal ekspatriat yang lebih fleksibel seperti short-term assignment atau commuter assignments yang lebih hemat biaya dibandingkan relokasi penuh. Oke, selain biaya yang tinggi, ada nggak sih tantangan administratif yang harus dihadapi oleh perusahaan yang menerapkan MSDM global? Tentu saja ada. Kelemahan berikutnya adalah kompleksitas administrasi dan keputusan regulasi yang sangat tinggi. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara harus secara simultan mematuhi berbagai peraturan ketenagakerjaan, sistem perpajakan, dan kebijakan hukum yang berbeda-beda di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ini menciptakan lapisan birokrasi dan kompleksitas yang sangat signifikan. Oke, ini memang tantangan yang tidak sederhana ya. Kemudian bagaimana sih perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mengatasi kompleksitas ini? Ya, ini adalah salah satu paradoks yang sangat menarik dalam MSDM global. Keberagaman budaya yang menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, bisa berbalik menjadi kelemahan yang serius jika tidak ditangani dengan tepat. Perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat menjadi sumber konflik, miskomunikasi, dan ketidakefisienan yang signifikan dalam organisasi. Oke, kemudian bagaimana sih dengan efisiensi operasional? Apakah struktur organisasi global itu juga mempengaruhi kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan? Dalam perusahaan multinasional, itu keputusan strategis seringkali harus melalui koordinasi yang panjang antara kantor pusat dan berbagai cabang internasional. Proses ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai negara, zona waktu yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kadangkala kepentingan yang berbeda pula. Sebuah keputusan yang dalam perusahaan lokal bisa diselesaikan dalam beberapa jam. Dalam konteks global bisa makan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Oke, terakhir, bagaimana dengan karyawan yang ditempatkan di luar negeri atau yang sering disebut dengan ekspatriat? Apakah mereka ini juga menjadi sumber kelemahan dalam MSDM global? Risiko kegagalan ekspatriat itu adalah kelemahan yang sangat nyata dan memiliki konsekuensi finansial serta strategis yang sangat serius. Penugasan internasional atau expatriate assignment adalah salah satu investasi terbesar yang dilakukan oleh Departemen SDM, dan tingkat kegagalannya bisa sangat tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Baik teman-teman semua, setelah ini kita akan memahami strength dan weaknesses dalam pembahasan selanjutnya nih. Kita akan melanjutkan analisis SWOT dan melihat faktor eksternal yaitu opportunities atau peluang dan threats atau ancaman dalam MSDM global. Terima kasih juga Husnul, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan diskusi kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir dari rangkaian diskusi panjang kita mengenai MSDM global. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu faktor-faktor eksternal dari analisis SWOT, yaitu opportunities atau peluang dan threat atau ancaman. Dan tentunya kita akan menutup seluruh diskusi ini dengan sebuah kesimpulan dan yang komprehensif. Nah, untuk membantu kita memahami bagian ini dengan lebih mendalam, saya sudah bersama dengan pembicara kita yang terakhir. Halo Amel, selamat datang. Halo Husnul, terima kasih banyak atas sambutannya.
Saya sangat senang bisa hadir kembali dan ikut menutup rangkaian diskusi yang sangat menarik dan informatif ini. Seperti yang sudah disampaikan pada skema sebelumnya, kita sudah membahas faktor internal dalam analisis SWOT. Sekarang kita akan melihat kondisi dari luar perusahaan, yaitu peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan dan ancaman apa yang bisa diantisipasi oleh perusahaan multinasional dalam mengelola SDM secara global. Nah, ini kita langsung masuk ke pembahasan inti nih. Peluang pertama dalam MSDM Global. Apa sih yang Amel ingin sampaikan begitu? Baik, ada beberapa peluang yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu peluang ekspansi pasar global. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi terbatas hanya pada satu negara saja. Banyak perusahaan yang memperluas operasionalnya ke berbagai negara untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, konsumen yang lebih beragam, serta sumber daya yang lebih bervariasi. Namun tentu saja, ekspansi ini tidak hanya membuka kantor baru atau menjual produk di luar negeri. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan sistem kerja yang berbeda. Di sini peran MSDM global menjadi sangat penting dan krusial. Jika sebuah perusahaan memiliki sistem MSDM global yang matang, mereka akan jauh lebih siap untuk memasuki pasar internasional. Mereka sudah memiliki sistem perekrutan internasional yang terinternasional, program pelatihan yang lintas budaya yang terstruktur, serta kebijakan kerja yang fleksibel dan mampu diterapkan di berbagai negara. Oke, jadi bisa dibilang SDM itu menjadi salah satu kunci utama keberhasilan ekspansi global ya. Tanpa SDM ini dikelola dengan baik, ekspansi global itu bisa menjadi bumerang gitu. Betul sekali. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, ekspansi global bisa menjadi sangat sulit bahkan gagal total. Misalnya, perusahaan perlu memastikan karyawan yang ditempatkan di negara lain mampu beradaptasi dengan budaya lokal, memahami kebiasaan kerja setempat, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan tim internasional. Ini bukan hanya sederhana karena perbedaan budaya, bisa sangat dalam dan berdampak besar terhadap produktivitas dan kenyamanan kerja. Oke, sangat inspiratif banget. Jadi sebenarnya MSDM Global itu bukan hanya soal mengelola karyawan juga ya, tetapi juga menjadi fondasi strategis untuk pertumbuhan bisnis perusahaan di tingkat internasional luar biasa. Oke, setelah membahas berbagai peluang yang sangat menjanjikan nih, sekarang kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu threat atau ancaman. Apa aja sih ancaman nyata yang dihadapi perusahaan dalam konteks MSDM Global? Yang pertama itu ada ancaman paling fundamental, adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi global. Kita hidup di dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu. Situasi politik dan ekonomi suatu negara dapat berubah dengan sangat cepat dan tidak terduga. Pergantian pemerintahan yang drastis, munculnya kebijakan proteksionisme, konflik internasional atau perang dagang, krisis ekonomi regional hingga gejolak mata uang, semuanya dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan serta operasional bisnis perusahaan multinasional. Contoh konkretnya sangat banyak. Contohnya BRICS. Misalnya, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa menciptakan ketidakpastian besar bagi ribuan perusahaan yang beroperasi di Eropa. Banyak perusahaan terpaksa memindahkan karyawannya, merelokasikan kantor, atau bahkan menutup operasi di berbagai negara. Begitu juga dengan perang dagang antar Amerika Serikat dan China yang memaksa banyak perusahaan multinasional untuk mengevaluasi ulang strategi penempatan tenaga kerja dan rantai pasok mereka secara menyeluruh. Ini memang sangat kompleks lah ya, berarti tim HR global itu harus selalu punya konsistensi plan yang matang gitu. Benar sekali, perusahaan harus selalu siap menghadapi perubahan situasi global yang tiba-tiba dengan memiliki skenario cadangan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini membutuhkan tim HR yang tidak hanya memahami aspek SDM, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang geopolitik, ekonomi internasional, dan tren global. HR Business Partner yang beroperasi di tingkat internasional harus mampu menjadi mitra strategi bagi manajemen dalam mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal dengan cepat dan tepat. Ancaman kedua yang sangat nyata dan sekaligus tidak luput dari perhatian adalah perubahan kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan di berbagai negara. Ini bisa menjadi hambatan serius bagi operasional MSDM global. Beberapa negara memiliki aturan yang sangat ketat dan kompleks terhadap tenaga kerja asing, termasuk berbagai persyaratan
via kerja, kuota tenaga kerja asing, kewajiban transfer teknologi, hingga aturan lokalisasi tenaga kerja yang harus perusahaan prioritaskan warga lokal dan dalam perekrutan. Jika kebijakan ini berubah secara mendadak, perusahaan mungkin akan sangat kesulitan untuk menempatkan atau mempertahankan karyawan ekspatriat di negara tertentu. Proses perpanjangan visa yang rumit, biaya komplain yang tinggi, atau bahkan larangan bagi tenaga kerja asing di sektor-sektor tertentu bisa menghambat rencana bisnis yang sudah disusun dengan matang. Oke, benar banget. Padahal mobilitas ekspatriat itu seringkali menjadi bagian sangat penting dalam strategi MSDM global begitu, terutama ketika transfer pengetahuan ataupun kepemimpinan. Iya, betul sekali. Transfer pengetahuan melalui penugasan ekspatriat adalah salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan kapabilitas organisasi secara global dan memastikan konsisten budaya perusahaan di berbagai negara. Ketika mobilitas ini terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah, perusahaan hilang salah satu tools itu terpenting dalam arsenal MSDM global mereka. Ini memaksa perusahaan untuk mencari solusi alternatif yang mungkin tidak se-efektif penugasan ekspatriat langsung. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Amel atas penjelasan yang sangat komprehensif dan mendalam dan sangat mencerahkan ya. Dari diskusi kita hari ini, saya benar-benar semakin memahami nih betapa kompleks, betapa penting dan betapa strategisnya peran MSDM global dalam menentukan keberhasilan perusahaan multinasional di era modern ini. Baik, teman-teman pendengar sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di ujung dari rangkaian podcast kita yang panjang dan sangat kaya wawasan mengenai tantangan, keuntungan, dan analisis SWOT dalam MSDM global. Saya Husnul Timah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Amelia Angelina, yang telah memberikan waktu dan berbagi ilmu serta wawasan yang sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. Semoga seluruh diskusi kita dari awal hingga akhir dapat menambah wawasan mendalam terkait dengan pemahaman dan menginspirasi kita semua mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia global dalam skala yang besar. Terutama ketika rekan-rekan mahasiswa, akademisi, praktisi, dan siapa saja yang tertarik untuk berkontribusi dalam dunia bisnis internasional. MSDM global bukan hanya teori di buku teks, melainkan sebuah praktik nyata yang menentukan nasib perusahaan di panggung global. Terima kasih Husnul dan terima kasih kepada seluruh pendengar setiap podcast ini. Saya berharap diskusi kita hari ini memberi perspektif baru dan mendorong semua pihak untuk terus belajar dan berinovasi dalam bidang MSDM yang sangat dinamis dan menarik ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan semangat dalam menimba ilmu dan jangan pernah berhenti berinovasi. Salam sukses untuk kita semua. Baik, kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini menelusuri landscape MSDM global dari ujung ke ujung, dan kini saatnya kita merajut seluruh pedang pemikiran ini menjadi sebuah gambaran utuh yang bermakna. Nah, di awal, saya telah membuka wawasan kita bahwasanya MSDM global bukan sekedar perluasan fungsi HR ke lintas batas negara. Dia adalah respons strategis terhadap tekanan globalisasi yang semakin intens. Di era di mana perusahaan beroperasi di puluhan negara sekaligus, pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif dan visioner bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kemudian, arti ini memperjelas fondasi konseptualnya. MSDM global mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari representasi negara, pengembangan karir internasional, kompensasi global, hingga manajemen keberagaman tenaga kerja. Ini bukan hanya soal siapa yang dipekerjakan, tapi soal bagaimana sistem SDM dirancang untuk melampaui batas geografis. Selanjutnya, hal membawa kita masuk ke dalam tantangan utama yang paling mendasar, itu perbedaan budaya. Nah, nilai-nilai norma, komunikasi, etos kerja, dan hierarki sosial itu berbeda secara signifikan antar bangsa. Kemudian, organisasi yang gagal membaca dan menghormati perbedaan ini berisiko menghadapi konflik internal, penurunan produktivitas hingga kehilangan talenta terbaiknya. Selanjutnya, sini juga menegaskan bahwa di balik setiap ekspansi global terus memiliki kompleksitas hukum yang tidak bisa diabaikan. Nah, setiap negara itu memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang unik, dari standar upah minimum kerja, perlindungan buruh, kontrak kerja, hingga aturan PHK. Nah, ketidakpatuhan terhadap regulasi lokal bukan hanya mahal secara finansial, ia bisa menghancurkan reputasi organisasi. Selanjutnya, Bella kita menyoroti salah satu tantangan paling operasional, mengelola ekspatriat dan menjaga koordinasi lintas global, antar global, di mana ekspatriat membutuhkan dukungan yang jauh melampaui urusan gaji, mulai dari adaptasi budaya, keluarga yang menyertai, hingga rencana repatriasi yang berencana. Sementara itu, koordinasi global yang lemah dapat menciptakan silo-silo organisasional yang menghambat kolaborasi. Dan selanjutnya, Badan menambahkan bahwasanya perspektif
di balik setiap tantangan itu tersimpan peluang yang sangat besar, di mana MSDM Global itu membuka akses ke kolam talenta yang tak terbatas di seluruh dunia. Lebih dari itu, keberagaman tim global itu terbukti menjadi katalis inovasi. Nah, ketika keberagaman latar belakang bertemu, lahirlah solusi-solusi yang tidak hanya pernah terpikirkan oleh pikiran kita sebelumnya. Selanjutnya, Ardela itu memperluas perspektif keuntungan itu lebih jauh lagi, di mana organisasi yang mampu mentransfer pengetahuan lintas negara, mengembangkan pemimpin global, dan membangun budaya organisasi yang adaptif akan memiliki daya saing yang sulit ditiru pesaing. Di mana kepemimpinan global yang kuat lahir dari paparan terhadap keberagaman, bukan dari sekedar ruang rapat yang homogen. Dan selanjutnya, Ardela mengajak kita melihat bahwasanya MSDM Global melalui lensa analisis SWOT dari sisi strength kemampuan merekrut talenta global, di mana fleksibilitas organisasional dan skala ekonomi SDM. Namun dari sisi bisnis, biaya koordinasi yang tinggi, kemudian resiko dinonisasi budaya, dan kesulitan mempertahankan konsistensi kebijakan SDM di seluruh strata. Dan yang terakhir, analisis SWOT, di mana Amel menutup analisis SWOT dengan dua sisi terakhir, yaitu opportunities, digitalisasi HR dan meluasnya ekosistem kerja remote, dan pasar berkembang yang kaya akan talenta muda, smart trade, ataupun keancaman itu ketidakstabilan geopolitik, perubahan regulasi yang cepat, dan persaingan talenta global yang semakin sengit. Nah, dari apa yang telah kita pelajari bersama hari ini, satu hal yang menjadi sangat jelas itu, MSDM Global bukan hanya beban, ia adalah investasi strategis. Tantangannya nyata, kompleks, dan tidak bisa disepelekan. Namun, peluang yang ia hadirkan jauh lebih besar dari risikonya. Bagi organisasi yang mau belajar, beradaptasi, dan terus berkembang. Analisis SWOT yang kita lakukan bukan sekedar kerangka akademis, ia adalah peta navigasi untuk menentukan para pemimpin praktisi dan akademisi memahami di mana posisi kita, kemana arah yang akan dituju, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi masa depan dunia kerja yang semakin tanpa batas. Terima kasih kepada Afrini, Arif, Cindy, Bella, Badar, Ardela, Afilda, dan Amel, dan seluruh tim atas kontribusi besar kalian. Setiap bagian yang kalian sampaikan adalah kepingan puzzle yang berharga untuk mendukung pemahaman kita tentang MSDM Global secara utuh. Dan kepada Anda, para pendengar, semoga diskusi hari ini tidak berhenti di sini saja. Bawa pertanyaan-pertanyaan ini ke ruang kerja Anda, ke kampus Anda, ke percakapan Anda, karena perubahan dimulai dari pemahaman. Dan pemahaman dimulai dari keberanian untuk bertanya. Saya Rusul Lima, bersama seluruh tim, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.